Jenazah almarhum Praka Anumerta Roy Febrianto yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Papua dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung, Jawa Barat. Pemakaman dilakukan secara militer dan diiringi isak tangis keluarga serta kerabat almarhum. Jenazah Praka Anumerta Roy Febrianto dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung pada Minggu pagi. Pemakaman dilaksanakan secara militer dengan dihantarkan pihak keluarga serta kerabat almarhum. Dalam prosesi pemakaman, isak tangis dari pihak keluarga tak terbendung setelah jenazah dimasukkan ke liang lahat. Bahkan sang ibunda jatuh pingsan saat mengikuti prosesi pemakaman. Atas jasanya kepada negara, almarhum juga diberikan kenaikan pangkat luar biasa 1 tingkat dari Pratu menjadi Praka. Anugerah yang diberikan kepada almarhum adalah kenaikan pangkat luar biasa, ya, 1 tingkat. Semasa hidupnya almarhum berpangkat prajurit 1, kemudian kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi sesuai dengan keputusan Panglima TNI nomor 44 1 Romawi 2021 tanggal 22 Januari 2021. Dinaikkan pangkat 1 tingkat menjadi prajurit kepala Anumerta. Almarhum Praka Anumerta Roy Febrianto gugur di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua oleh kelompok kriminal bersenjata usai almarhum menjalankan sholat subuh. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Prajurit TNI gugur oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua. Kelompok kriminal bersenjata menembaki prajurit TNI dari Yonif R400BR. Salah satu anggota TNI yang gugur adalah Pratu Roy Febrianto yang ditembak usai melaksanakan sholat subuh di pos Titigi Yonif Rider 400BR di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menurut informasi, Pratu Roy ditembak dari jarak 200 meter. Sedangkan korban lainnya atas nama Pratu Dedi Hamdani dari pos Hitadipa. 2 prajurit TNI meninggal dunia saat dievakuasi ke Timika dengan menggunakan heli Karakal. Kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua kembali melakukan aksi terornya dengan menembaki prajurit TNI dari Yonif R400BR yang mengakibatkan 2 prajurit TNI gugur. Salah satunya Pratu Roy Febrianto yang ditembak secara membabi buta sesaat dirinya usai melaksanakan ibadah sholat subuh di pos Titigi, Yonif Rider 400BR di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Jumat 22 Januari 2021. Kepala Penerangan Kogab Wilhan 3, Kolonel ZIGN Suryastawa, menyampaikan bahwa menurut informasi yang didapat, Pratu Roy ditembak dari jarak 200 meter pada saat melaksanakan pembersihan usai melaksanakan ibadah sholat subuh. Sedangkan korban yang lain atas nama Pratu Dedi Hamdani dari pos Hitadipa saat melakukan pengejaran kepada KKB yang melakukan penembakan terhadap pos Titigi, kata dia. Korban juga ditembaki secara membabi buta dari arah ketinggian di hutan yang terletak antara Kampung Sugapa Lama dan Kampung Hitadipa. 2 korban penembakan KKB itu meninggal dunia saat dievakuasi ke Timika dengan menggunakan heli Karakal, ujarnya. Juru bicara OPM Sebi Sambon saat dikonfirmasi mengenai kejadian itu belum memberikan keterangan. Namun dari laman Facebooknya TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat menyatakan pihaknya melakukan penyerangan terhadap pos TNI Titigi dan mengklaim ada 3 prajurit TNI yang berhasil ditembak. Penyerangan terhadap pos TNI dipimpin Yosua Wakar. Menurut TPNPB, pihaknya tetap siaga terhadap kemungkinan TNI melakukan
disemayamkan di rumah duka jenazah Praka Anumerta Roy Febrianto, prajurit TNI yang gugur karena diserang kelompok kriminal bersenjata di Papua, dimakamkan secara militer di Kota Bandung. Isak tangis keluarga mengiringi kepergian almarhum. Jenazah Praka Anumerta Roy Febrianto dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung. Puluhan keluarga ikut mengantarkan almarhum Praka Anumerta Roy Febrianto ke peristirahatannya yang terakhir. Pemakaman dilakukan secara militer dan berlangsung khidmat. Meski demikian, orang tua dan keluarga almarhum tidak bisa membendung tangis saat proses pemakaman berlangsung. Pemakaman secara militer ini adalah bentuk penghargaan terakhir bagi prajurit yang gugur saat bertugas di Papua. Almarhum juga mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa dari prajurit 1 menjadi prajurit kepala. Dan protokol kemiliteran ini adalah merupakan bentuk penghargaan yang terakhir kepada almarhum dari bangsa dan negara, khususnya dari Tentara Nasional Indonesia atas dharma baktinya almarhum selama hidupnya. Demikian. Anugerah apa yang diberikan kepada? Anugerah yang diberikan kepada almarhum adalah kenaikan pangkat luar biasa, ya, 1 tingkat. Pemirsa, 2 anggota TNI gugur akibat serangan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Salah satu korban yang gugur berencana akan menikah dalam waktu dekat ini. Inilah suasana rumah orang tua Pratu Roy Febrianto di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pratu Roy adalah satu dari 2 anggota TNI yang gugur akibat serangan kelompok kriminal bersenjata ke pos TNI di Puncak Jaya, Papua hari Jumat 22 Januari. Orang tua Pratu Roy Febrianto paham anak mereka bertugas di wilayah berbahaya. Karena kami juga anggota TNI juga saya tahu persis Pak apa yang dilaksanakan di tempat tugas, dan kami juga tiap hari tiap dia ngasih informasi juga udah saya kasih masukan waspada karena tempat tugas itu adalah rawan Pak. Dia adalah anak yang baik, soleh, tabah. Dengan mungkin garisan tangan sudah dari Yang Maha Kuasa begitu ya, kami sekeluarga juga mengikhlaskan. Ya sebenarnya tahun ini Pak pulang tugas juga rencana mengajukan perkawinan rencana Pak. Oh, belum nikah itu Pak? Belum nikah gitu. Itu anak kami yang pertama, dia berdua bersaudara. Berdua bersaudara. Selain Pratu Roy Febrianto, Pratu Dedi Hamdani juga gugur akibat serangan kelompok kriminal bersenjata di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Keduanya meninggal dunia saat dievakuasi ke Timika dengan helikopter. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Anak buah Jenderal Andika Perkasa Pratu Roy Febrianto baru saja gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Menurut kronologi yang dijelaskan oleh Kapten Kogab Wilhan III, Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa, Pratu Roy ditembak saat melaksanakan salat subuh. Selain Pratu Roy, Pratu Dedi Hamdani juga gugur saat melakukan pengejaran. Saat ini jenazah mereka sedang dalam proses evakuasi ke Timika, Papua. Dilansir oleh surya.co.id melalui kompas.com, berikut rangkuman faktanya. Pratu Roy Febrianto dan Pratu Dedi Hamdani gugur seusai terlibat kontak tembak dengan KKB Papua di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Papua pada Jumat 22 Januari pagi. Suryastawa menjelaskan, Pratu Roy gugur setelah KKB Papua memberondong peluru secara membabi buta. Saat peristiwa, Pratu Roy sedang melaksanakan salat subuh. Sementara itu, Pratu Dedi meninggal saat melakukan pengejaran KKB Papua. Ia mengejar KKB Papua setelah pos Tigigi menjadi sasaran penembakan. Sebelumnya pihak TNI melaporkan kontak tembak TNI dan KKB Papua berlangsung pada Jumat 22 Januari pagi.
Baku tembak berlangsung hingga Jumat siang. Kedua prajurit yang gugur merupakan anggota Yonif Raider 400 yang sedang bertugas di Intan Jaya. Pada 6 Januari, KKB membakar pesawat PT MAF di Kampung Pagamba, Distrik Biandoga. Insiden tersebut menambah daftar panjang prajurit TNI AD yang gugur akibat baku tembak dengan KKB Papua. Sebelumnya KKB Papua juga menembak mati salah satu anak buah Jenderal Andika Perkasa, Prada Agus Kurniawan. Terjadi kontak senjata antara TNI dengan KKB Papua di Titigi, Kabupaten Intan Jaya pada Minggu 10 Januari 2021. Dalam kontak senjata tersebut, gugur seorang anggota Yonif 400-BR bernama Prada Agus Kurniawan. Dan Rem 173 PVB, Brigjen TNI Iwan Setiawan membenarkan adanya insiden kontak tembak hingga menyebabkan meninggalnya seorang prajurit TNI. Ia menjelaskan korban bertugas di pos Titigi yang berjarak sekira 5 km dari Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya. Jenazah korban telah dievakuasi ke Timika dengan menggunakan helikopter milik TNI AU. Saat ditanya terkait situasi di Titigi, dan Rem 173 yang wilayahnya membawahi Kabupaten Intan Jaya mengatakan saat ini anggota TNI tengah bersiaga. Yonif 400-PR juga telah mengerahkan personilnya untuk memburu KKB Papua. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi berikutnya hanya di tribunnews.com.